Halo Sobat Investor, bagaimana kabar Anda pada akhir pekan ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan kemarin Kamis 25 Juni 2026 pada akhirnya kembali menguat setelah dalam beberapa hari terakhir tertekan di zona merah. Ya, Sobat Investor, berjumpa lagi bersama kami dalam program Cikir Talk edisi Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Taufan Sukma. Sobat Investor, sebagaimana kita ketahui pada perdagangan kemarin, Kamis 24 Juni 2026, IHSG berhasil comeback ke zona hijau dengan penguatan sebesar 1,96%. Sehingga pada sore hari berhasil parkir di posisi 5.999 atau tepat di bawah level psikologis 6.000-an. Aksi penguatan ini sekaligus memutus tren negatif yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di mana indeks terus melemah walaupun dengan porsi yang cukup terbatas. Nah, untuk membahas kondisi yang ada di market, kita sudah tersambung dengan investment spesialis dari Korean Investment and Sekuritas Indonesia atau KISI Sekuritas, yaitu Mas Azhari Sardian atau Mas Aza. Selamat bergabung Mas, selamat pagi. Selamat pagi Mas Taufan, terima kasih. Baik. Nah ini gimana nih kabar pasar pada akhir pekan ini setelah beberapa hari terakhir tertekan di zona merah walaupun dengan porsi yang cukup terbatas, pada akhirnya indeks berhasil comeback atau balik ke zona hijau walaupun juga memang posisinya masih satu strip atau satu level di bawah level psikologis 6.000-an. Nah ini menurut Mas Aza sendiri seperti apa? Nah kalau kita lihat dalam jangka menengah ya sebenarnya indeks kita itu masih downtrend. Tetapi ini indeks kita ini kalau kita lihat downtrendnya ini udah agak mulai terkonsolidasi gitu di area 59 sekian sampai 6.000. Walaupun kemarin ditutup 599 gitu. Dan kalau kita lihat secara teknikal ini IHSG kita berpotensi membentuk pola inverted head and shoulder. Jadi ini pola yang berpotensi reversal itu ya. Dan memang targetnya nanti kalau pola ini benar-benar terjadi, ini target penguatannya bisa ke 6.300 ke 6.400 gitu. Nah, di perdagangan kemarin itu kita lihat saham-saham yang menjadi penopangnya adalah memang saham-saham big caps. Nah, yang menjadi penopang yang paling gede adalah di Samora, itu naiknya 16% gitu. Itu sekitar 17%-an kontribusinya terhadap penguatan indeks, dan ini diikuti dengan saham-saham big caps yang lain ya. Kita bisa lihat ada ASI, BBCA, BBRI dan MDKA. Dan penguatan kemarin itu di sesi 1 saya udah lihat terjadi net buy gitu, di sesi 1, dan memang di akhir sesi masih tercatat net sell sekitar 200 miliar rupiah di pasar reguler gitu. Tapi kalau kita lihat ini sudah indeks kita ini tidak membentuk lawan low lagi gitu. Jadi semoga ini perdagangan hari ini bisa menembus moving average 10 lagi gitu. Jadi kalau bertahan di atas moving average 10, kita bisa juga optimis dalam jangka pendek terjadi penguatan yang lebih lanjut. Baik. Nah ini kalau menurut Mas Aza sendiri, sebenarnya kondisi apa sih yang sedang terjadi di market begitu, bahwa yang kemarin itu dalam beberapa hari terakhir memang tertekan di zona merah, tapi porsi penekanannya juga cukup terbatas gitu. Yang ini pun juga kemudian akhirnya comeback ke zona hijau tapi masih belum bisa melewati level psikologis 6.000. Nah ini apakah memang salah satu dampak dari sikap pelaku pasar yang masih wait and see terhadap keputusan MSCI? Nah, kalau kita lihat ini MSCI itu rilis di hari Rabu gitu. Ya, Rabu subuh kalau di kitanya. Dan sebenarnya tone dari pengumuman tersebut adalah positif di emerging market, dan
apa yang dilakukan oleh BI, OJK, dan KSEI itu udah dinilai positif. Jadi arahnya ini benar nih Mas. Nah, tetapi memang dalam catatan ini nggak bisa Asia diusulkan oleh BI kemarin, ada proposalnya udah disetujui, dan ini ditinjau lagi sampai bulan November. Jadi freeze kita dilanjutkan sampai November, dan ini yang menjadi penekanan atau tekannya indeks di hari Rabu Mas kalau kita lihat. Karena indeks asing juga keluar nih di hari Rabu cukup gede sebenarnya. Nah, sebenarnya walaupun kita itu mendapatkan tone positif dan tekanannya itu sebenarnya karena phase-nya itu berlanjut ke bulan November, karena masih ada 4-5 bulan lagi Mas. Dan memang ya makin masih wait and see lah untuk apakah nanti ada unfreeze gitu. Kalau udah unfreeze, sudah pembekuannya udah dicabut, ini saya lihatnya asing inflow-nya cukup besar harusnya Mas. Baik. Nah, ini menurut Mas Azza sendiri apa sih yang sedang terjadi bahwa seperti Mas Azza bilang tadi bahwa kita sudah di track yang benar nih, apresiasi dari MSCI itu juga cukup besar terhadap apa yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia, terhadap BI, terhadap KSEI dan sebagainya. Tapi ada catatannya nih bahwa freeze-nya masih dipertahankan ke November. Sebenarnya apa yang kurang? Atau mungkin masih ada keraguan-raguan dari MSCI sendiri atau ada hal lain? Kalau kita lihat di tanggal 18 itu MSCI kan merilis informasi market accessibility gitu. Dan Indonesia itu hanya turun di ada 2, tapi yang paling bisa dicermati itu adalah satu indikator, yaitu adalah informasi. Jadi ketransparannya informasi. Dan ini adalah mencermati adalah si free float ini, free float dan HSC itu metodologinya seperti apa gitu. Karena free float kita yang 15% itu kan belum sepenuhnya diterapkan gitu. Karena pembelakuan ini harusnya bertahap karena risiko likuiditas cukup banjir gitu. Dan makanya MSCI memberikan waktu kepada kita 4-5 bulan implementasi dari free float dan coordinated trading. Jadi sebenarnya MSCI juga mencermati kalau kita lihat yang kelompok yang menggoreng-goreng saham lah ya, coordinated trading lah mereka sebutnya. Jadi kalau nanti free float-nya sudah diterapkan 15%, ini harusnya sudah semakin transparan, dan di atas 1% itu yang dibuka itu asing lebih bisa mencermati sebenarnya di publik itu berapa persen sih sebenarnya. Nah, itu yang akan dilihat oleh MSCI sampai di bulan November nanti Mas. Baik. Jadi sebenarnya untuk kemudian diperpanjang sampai November ini bukan secara negatif bisa dipahami bahwa MSCI masih ragu dan sebagainya, tapi lebih kepada menunggu hasil dari proses yang sudah ada begitu ya Mas ya, termasuk penyesuaian dalam free float dan sebagainya. Betul. Baik. Nah, kalau kita ngomongin sentimen di market kan akan selalu bahwa sentimen tidak akan pernah tunggal begitu, ada sentimen yang lain. Nah, selain dari isu dari MSCI sendiri ini, menurut Mas Azza sendiri apa hal yang juga jadi concern dari pelaku pasar, misalkan dari kondisi geopolitik terkait perdamaian AS dan Iran, terus kemudian juga rupiah, atau hal apa lagi yang perlu dicermati untuk kita bisa secara objektif melihat kondisi pasar yang ada? Oke, tadi Mas Ahmad singgung tentang geopolitik gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat di geopolitik itu, risiko geopolitik atau ketidakpastian global itu juga udah menurun. Karena kesepakatan damai US dan Iran ini sudah ditindaklanjuti dengan pembentukan 4 kelompok kerja itu. Jadi damai ini nggak sekedar udah damai kita tanda tangan enggak, tapi ada kelompok kerja yang akan menindaklanjutinya. Di fokus damainya apa saja. Dan dari sini kita bisa lihat apakah market merespon ini positif atau tidak. Dan harga minyak itu udah turun. Karena ya setelah Hormuz sudah dibuka, harga minyak itu udah turun ke level 69. Kita bisa sebut ini udah di level
harga minyak di sebelum perang di awal tahun gitu. Nah, ini bisa menjadi katalis positif kepada kita negara net importer minyak gitu, karena beban kita itu sebagai ketika harga minyak naik dan rupiahnya melemah, itu kita tekanannya gede sekali, ada dua tekanan gitu. Jadi sekarang tekanan kita hanya di rupiahnya yang melemah gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi rupiah, itu kemarin udah mencapai 17.955 gitu. Dan itu karena ada penguatan dari indeks dolarnya juga, udah di atas level 100 lagi gitu. Jadi itu yang bisa kita cermati untuk saat ini, Mas. Baik. Nah, terakhir nih, dengan kondisi market yang demikian, masih ada banyak yang perkembangan yang harus kita tunggu, baik itu status freeze dari MSCI, terus kemudian tindak lanjut dari perdamaian AS dan Iran dan sebagainya. Menurut Mas Azhar sendiri, apa suggest yang bisa disampaikan untuk para investor nih, apalagi mungkin investor pemula atau investor retail yang apa sikap yang tepat untuk diambil dalam kondisi market yang seperti ini? Apakah wait and see dulu, masuk terbatas atau seperti apa? Oke, nah sikap yang bisa kita lihat adalah sekarang itu penurunan indeks kita mungkin di hari Rabu gitu. Itu kalau menurut kami itu sudah lebih aman dari 2 pekan yang lalu. Kenapa? Pelambaan sekarang itu kita bisa hitung dengan koreksi wajarnya, karena ada rally dalam 1 pekan itu cukup tinggi sekali. Tadi kita udah singgung sedikit karena ya inverted head and shoulder itu ya ada potensi melemahnya. Nah, kalau kita lihat memang ada konsolidasi kalau secara teknikal, itu kita bisa lihat pelemahan kemarin itu ada saham-saham big caps atau yang berkapitalisasi besar itu cukup resilient sih, cukup bertahan, tidak terjadi pelemahan yang signifikan. Artinya masih banyak investor yang optimis dengan kondisi market kita. Dan kita juga bisa cermati adalah saham-saham dividen dengan karena ada pelemahan harga saham ini, dengan momentum dividen itu masih berlanjut gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga untuk mencari saham-saham yang dividen yield-nya cukup tinggi. Karena tadi kita lihat ya, asing juga bergerak di saham-saham big cap seperti BCA, MDKA, BRI, dan BMRI gitu. Seperti itu, Mas. Baik. Jadi walaupun pasar masih fluktuatif, masih sangat volatile, tapi bukan berarti potensinya tidak ada begitu ya. Masih banyak potensi yang kalau dicermati cukup menjadi alasan kita untuk masuk walaupun secara bertahap. Demikian ya, Mas Azhar. Betul sekali. Baik, terima kasih banyak atas informasinya, atas analisis yang disampaikan. Sayang waktunya karena juga terbatas. Kita cukupkan dulu perbincangan sampai di sini. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih, Mas Azhar. Terima kasih juga, Mas Taufan. Selamat pagi. Selamat pagi. Demikian perbincangan kita bersama investment spesialis dari PT Korean Investment and Sekuritas Indonesia atau PT KISI Sekuritas, yaitu Mas Azharis Hardian. Semoga apa yang disampaikan, segala analisa yang dijabarkan tadi bisa menjadi insight lebih bagi sobat investor sekalian dalam menentukan strategi maupun apa saja transaksi yang akan dilakukan pada perdagangan akhir pekan ini. Terkait dengan itu, kami selalu menyampaikan bahwa segala keputusan berinvestasi semuanya berada di tangan Anda, sobat investor. Maka yang bisa kami sampaikan adalah bijaklah dalam berinvestasi. Demikian dari kami, saya Taufan Sukma, sampai jumpa.